Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Tentu saja. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita. Tidak terasa anak-anak kita telah sampai pada materi kita, yaitu menerapkan dan melakukan pengelolaan weblog atau blog, di mana materi ini kita telah masuk pada KD 3.10, yakni menerapkan pengelolaan informasi melalui weblog atau blog, dan KD 4.10, yakni melaksanakan pengelolaan informasi melalui weblog. Nah, anak-anak, mari langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Kita mulai dari blog ini. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah memperoleh informasi dan penjelasan melalui video pembelajaran tentang materi secara daring yang menyenangkan, mandiri, kritis, kreatif, produktif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui pengamatan, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan dan membuat atau mempraktekkan bagaimana pengelolaan informasi melalui weblog atau blog ini dengan baik. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita, kenapa kita harus mempelajari tentang weblog atau blog. Pada slide ini, apa yang dimaksud dengan weblog atau blog, sering disebut dengan istilah blog, adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Konten atau postingan pada sebuah blog seringkali diperbarui secara berkala. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan minat dari blog tersebut. Nah, itu anak-anak sedikit tentang pengertian dari blog itu sebenarnya apa. Kita lanjutkan ke Nah, lalu apakah anak-anak yang disebut dengan blogging? Karena di dalam materi ini kita akan mengenal beberapa istilah, di antaranya adalah blogging. Nah, apa itu blogging? Blogging itu adalah suatu aktivitas menulis dan mengelola blog dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet agar sang blogger bisa membagikan tulisannya tersebut dengan mudah. Nah, aktivitas blogging ini sampai sekarang banyak diminati para blogger untuk memenuhi kebutuhan para pengguna internet di dunia, baik itu tips ataupun berupa tutorial. Itulah yang disebut dengan blogging, atau kadang-kadang ada juga orang yang menamakannya adalah cara bagaimana kita mengelola blog. Kadang juga disebut seperti itu. Nah, lalu tentunya di balik sebuah blog pasti ada pihak-pihak yang mengelolanya. Biasanya disebut dengan istilah blogger anak-anak. Nah, apa itu blogger? Dalam penjelasan ini, blogger adalah seseorang yang membuat beberapa konten dan mengelola blog, membagikan pandangan mereka
mengenai sebuah wawasan secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun untuk tujuan bisnis. Sehingga topik yang dibahas pun beraneka ragam. Nah, itulah berarti kita sudah mengenal 3 istilah. Yang pertama ada weblog atau blog, kemudian yang kedua adalah blogging, yang ketiga adalah blogger. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian apa fungsi dari blog itu? Nah, di sini akan kita paparkan fungsi blog, diantaranya satu, blog itu berfungsi sebagai sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup, atau pengalaman. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah blog sebagai sarana untuk bertukar informasi. Nah, informasi ini tentunya berbagai macam atau terdiri atas berbagai macam bidang. Jadi lingkupnya itu sangat luas ya anak-anak. Kalau kita menyebut informasi itu informasi tentang apa saja dan informasi dalam bidang apa saja. Kemudian fungsi blog yang ketiga adalah sebagai sarana berbisnis. Nah, sekarang ini anak-anak para pebisnis itu memanfaatkan berbagai macam fasilitas atau sarana yang ada untuk sarana berbisnis. Misalnya untuk menawarkan produk, untuk menjual produk, nah, untuk memperkenalkan dan sebagainya. Yang dimana di dalamnya adalah dalam rangka mencari keuntungan. Kemudian yang keempat, sebagai sarana untuk personal branding. Jadi untuk memberi brand dari orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang suka hobi menjadi pengelola blog. Nah, itu anak-anak diantaranya adalah fungsi dari blog. Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah apa manfaatnya? Tentunya segala sesuatu diciptakan, diadakan, dimunculkan tentunya pasti memiliki manfaat-manfaat tertentu. Nah, di sini akan kita bahas apa manfaat dari weblog atau blog. Kita lihat berikut ini ada beberapa manfaat blog. Di antaranya adalah satu, bermanfaat untuk berbagi pengetahuan. Pengetahuan itu sangat luas anak-anak dalam segala bidang. Misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kependudukan, bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat untuk mengasah kemampuan menulis. Tentunya ini bagi orang-orang atau pribadi-pribadi yang suka menulis. Menulis apa saja, ya. Bisa menulis buku, bisa menulis artikel, bisa menulis jurnal, buletin, dan sebagainya. Kemudian manfaatnya yang lain adalah dengan blog itu bermanfaat untuk belajar menghasilkan uang secara online. Nah, ini sudah saya singgung di depan anak-anak bahwa blog itu juga berfungsi untuk sarana bisnis, tentu saja agar ini bermanfaat untuk menghasilkan uang secara online. Tentunya ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah penjualan produk dan sebagainya. Yang keempat adalah untuk membangun jaringan. Ya, jaringan di sini artinya tidak semata-mata berupa jaringan komputer, akan tetapi juga jaringan komunikasi, membangun partner dari satu orang ke orang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kita akan memiliki channel-channel atau jaringan yang sangat luas. Bahkan tidak hanya di dalam negeri,
negeri, tapi bahkan mungkin juga ke luar negeri. Yang berikutnya adalah kita bisa menjual produk. Ini berkaitan dengan manfaat yang ketiga, yaitu menjual produk. Tentunya 3 dan 5 sangat berkaitan. Namanya menghasilkan uang online berarti diantaranya adalah apabila kita menjual produk-produk yang kita miliki. Yang tentunya produk itu tidak hanya berupa barang, tapi juga berupa jasa atau pelayanan. Manfaat berikutnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bahwa blog ini juga dijadikan sebagai profesi untuk meningkatkan pekerjaan agar menjadi lebih baik lagi, untuk berkreativitas dan dijadikan sebuah profesi. Berikutnya adalah manfaat blog adalah untuk berbisnis. Ini berkaitan lagi untuk berbisnis. Yang berikutnya adalah untuk membangun kepercayaan. Artinya karena blog itu bersifat atau berupa tulisan atau gambar. Nah, tentunya kita apabila mendapatkan informasi di dalamnya, tentunya harus informasi yang benar-benar informasi yang valid, sehingga ini bisa meningkatkan kepercayaan kepada orang yang membuat blog atau kepada isi dari blog itu sendiri. Selanjutnya adalah dengan blog kita bisa mendapatkan lebih banyak calon pelanggan atau customer. Jadi dengan membangun jaringan seperti yang pada nomor 4, akhirnya kita akan mendapatkan lebih banyak calon pelanggan atau customer. Nah, itu anak-anak sekelumit tentang manfaat blog atau web blog atau blog yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenisnya. Nah, di sini ada beberapa jenis weblog atau blog. Yang pertama adalah blog pribadi. Apa yang dimaksud dengan blog pribadi? Blog pribadi itu adalah sebuah blog yang dikelola oleh perseorangan atau secara individu anak-anak ya. Jadi artinya tidak mewakili lembaga atau komunitas. Jadi sifatnya adalah biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Bahkan kadang-kadang blog pribadi ini hanya digunakan hanya untuk mengisi waktu luang saja, kadang-kadang seperti itu. Yang kedua adalah blog niche. Blog niche. Blog niche adalah blog yang kontennya berfokus pada konten tertentu. Nah, blog ini hanya membahas satu tema tertentu di dalam halamannya. Sehingga blog niche ini mengandalkan keyword atau kata kunci yang tertarget agar memudahkan banyak orang mengakses blog sesuai dengan pencarian mereka, serta menambah pundi-pundi uang melalui AdSense. Kemudian yang ketiga adalah blog bisnis atau content marketing. Nah, blog bisnis atau content marketing ini blog yang membahas tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis yang dijajakan di website tersebut. Nah, ini berguna untuk mendatangkan traffic penjualan ataupun menaikkan otoritas website. Yang keempat adalah blog profesional. Blog profesional ini
adalah merupakan salah satu blog yang sedikit resmi dengan mengangkat suatu tema yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dan juga oleh penulisnya. Sedangkan yang kelima adalah blog citizen. Apa yang dimaksud dengan blog citizen? Blog citizen ini biasanya dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang khususnya membahas berbagai macam topik yang diharapkan dapat dinikmati oleh para pembacanya. Jadi yang mengelola atau blogernya itu tentunya tidak hanya satu orang. Yang terakhir, ini adalah blog resmi. Nah, jenis blog ini merupakan jenis blog yang jarang ditemukan dan terbatas dalam pembuatannya. Mengapa seperti itu? Karena blog ini merupakan sebuah blog yang dibuat oleh sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai produk yang mereka jual atau kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, blog resmi ini tidak hanya perusahaan swasta saja, tapi juga mungkin dikelola oleh instansi pemerintah. Jadi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga membuat blog dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakatnya. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah membuat akun blog? Nah, silakan ini dibaca satu persatu langkah-langkahnya. Yang pertama, buka halaman web dan ketik www.blogger.com. Kemudian klik create an account. Isi data dan informasi yang diminta, lalu klik next step. Selanjutnya kembali ke blogger.com dan login dengan akun yang baru saja Anda buat. Nah, saat berhasil masuk ke blogger.com, temukan menu blog baru dan klik. Nah, langkah ini sudah memasuki tahap pembuatan blog. Kemudian langkah selanjutnya adalah isi judul dengan judul apapun sesuai dengan konsep blog yang ingin Anda buat. Kemudian klik buat blog. Setelah selesai, blog Anda sudah berhasil dibuat. Klik judul blog Anda untuk mengakses dashboard secara terpisah. Nah, sekarang blog baru Anda perlu sebuah artikel atau membuat artikel dengan cara klik entry baru. Di halaman ini Anda bisa mengisi blog dengan konten apapun selama dalam aturan yang sudah ditentukan. Kemudian buatlah artikel yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Jika sudah selesai, kemudian klik tombol publikasikan untuk men-share atau mengupload hasil pembuatan artikel Anda. Dan Anda akan diantarkan ke halaman daftar konten. Nah, untuk melihat hasil tulisan Anda, tinggal klik lihat blog. Nah, itu anak-anak secara singkat langkah-langkah membuat akun blog. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kalian wajib mengikuti video tutorial yang akan diunggah pada video selanjutnya. Nah, demikian anak-anak yang kita pelajari pada materi kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami satu demi satu materinya secara baik, sehingga nanti pada saat kalian mengikuti tutorialnya, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, demikian yang perlu disampaikan pada pembelajaran daring kali ini. Silakan dibaca lagi, dipelajari lagi, dibuka lagi, diputar lagi. Jika ada kekurangannya,
maka kalian bisa browsing atau membuka buku paketnya atau mencari dari berbagai sumber melalui ponselnya. Nah, itu ya anak-anak, semoga kalian bisa menangkap apa yang disampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.